malas itu akan jarang datang, gitu ya, akan jarang datang. Gitu sih ya, selama memang ada pondasi niat yang kuat, tidak ada rasa malas. Assalamualaikum Beb, telapak tangan tertutup mukena saat sholat itu sholatnya sah tidak Beb? Tetap sah. Sebagian ulama mengatakan tetap sah, tapi lebih baik dibuka. Assalamualaikum Beb, kemarin yang Habib ditanggul, saya ditanggul Habib Soleh juga. Iya, tahu gitu mau minta tausiah bareng rombongan. Waduh, kok suruh tausiah? Habib Afwan, apa Habib juga mengunjungi Hubabah Fatma? Enggak, saya enggak mengunjungi Hubabah Fatma karena udah malam. Sebenarnya saya kalau mau ke Hubabah Fatma itu cukup gampang ya, karena saya punya cucu-cucunya Hubabah Fatma itu teman-teman saya semua. Tapi enggak, karena udah malam itu. Afwan izin bertanya Habib, kalau semisal tengah malam tiba-tiba ada lalat yang ganggu. Bentar, mana tadi? Bentar ya, agak ke-scroll nih. Afwan bertanya Beb, kalau semisal tengah malam tiba-tiba ada lalat yang ganggu orang yang lagi tidur, suka gelisah Beb, boleh kan dibunuh lalatnya Beb? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan memang lalat itu dia ngeselin, lagi iseng, nggak apa-apa, antum isengin juga dia ya. Assalamualaikum Beb, gimana caranya agar kita bisa jadi orang yang lemah lembut, penyabar dan nggak gampang marah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pastinya ini nggak segampang teori ya. Kalau teorinya ya ada aja, kayak misalkan kita menahan diri ya, kayak begitu dong. Tapi menahan diri itu kan juga nggak gampang. Menahan diri untuk marah, apalagi ada suatu hal yang memancing amarah kita, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang sensitif gitu ya, apalagi yang berkaitan dengan duit. Biasanya yang berkaitan dengan duit itu yang paling sensitif bagi kita. Berkaitan dengan keluarga, ada yang mengusik keluarga kita, kayak gitu-gitu. Yang pasti kita harus menurut saya, saran saya, kayaknya antum kita ini banyak baca bagaimana kehidupan Nabi. Jangan Nabi itu bagaimana beliau itu penyabarnya, ketika dalam satu kondisi beliau itu sabar, dalam satu kondisi beliau itu lemah lembut ya, sabarnya luar biasa, gak gampang marah. Termasuk tadi yang saya ceritakan tentang Sayyidatuna Aisyah, yang beliau membanting makanan dari Ummu Salamah ya, Rasulullah SAW bahkan membantu untuk memilihkan mangkok tersebut untuk dibersihkan ya, tidak marah Rasulullah SAW. Coba sering baca-baca begitu. Juga kisahnya orang-orang soleh itu menginspirasi. Di bacaan zikir pagi, petang bagaimana? Banyak. Kalau zikir pagi itu bisa pakai Wirdul Latif, pakai Wirdul Nawawi, bisa pakai Hizbul Bahar ya. Kalau pagi subuh itu saya sarankan antum baca surat Toha, karena amalan dari Habib Hasan bin Abdullah Syatiri dan beberapa ulama, barang siapa orang yang membaca surat Toha, itu sudah saya share itu di amalan. Sudah pernah saya share dan saya keep di suratan amalan. Itu barang siapa orang yang membaca surat Toha, ya Toha, ada namanya surat Toha. Barang siapa membaca surat Toha ketika subuh atau sebelum subuh juga bisa, maka dia segala hajatnya, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang mujarab. Ya, bisa antum amalkan itu. Atau setelah subuh nanti bisa juga baca Wirdul Latifnya Imam Haddad, kemudian baca Hizbun Nasrnya Imam Syadzili, kemudian Wirdul Nawawi, Hizbul Baharnya Imam Syadzili juga bisa. Kalau petangnya itu sore, itu antum bisa baca surat Waqiah, kemudian Rotibul Attas, juga bisa baca Wirdul Latif lagi. Banyak amalan-amalan itu. Assalamualaikum Habib, ada 2 pertanyaan. Kalau salaman dengan mertuanya kakak, suaminya bibi, batal nggak wudunya? Semuanya batal. Mertuanya kakak itu beda. Kalau mertuanya antum sendiri baru itu mahram li ta'bid. Bahkan mertuanya antum ya sendiri ya, orang tua dari istri antum atau orang tua dari suami antum ya, itu mereka akan menjadi mahram antum li ta'bid selama-lamanya. Walaupun seandainya antum cerai dengan pasangan antum, mertua antum tadi ya, mantan mertua itu tetap akan menjadi mahramnya antum. Jadi ibarat sudah menjadi mahram yang permanen gitu ya. Jadi udah nggak bisa luntur, tetap menjadi mertuanya, menjadi mahramnya antum li ta'bid. Ya ta'bid selama-lamanya. Nah, kalau mertua kakak ya lain, itu orang lain itu ya. Ataupun misalkan suaminya bibi, itu bukan paman kandung. Kalau misalkan bibi kandung ya, bibi kandung, paman kandung, yang artinya benar-benar saudara kandung dari orang tua kita, itu baru mahram kita. Tapi pasangannya
pasangan daripada bibi atau paman kandung kita itu bukan mahram kita. Misalkan paman kandung punya istri, ya bolehlah kalau kita panggil bibi, tapi jangan disamakan dengan bibi kandung. Dia adalah bibi yang mana dia adalah istri daripada paman kandung kita, yang mana itu bukan mahram, gitu ya. Dan begitu juga ya, bibi kandung kita punya suami, ya suami itu adalah paman, ya paman, tapi bukan paman kandung, tidak bisa disamakan dengan paman kandung, gitu ya. Bentar, aduh ini kok tiba-tiba scroll ke bawah ini. Bentar ya. Oke, Beb mau nanya dong, sejak 2 tahun yang lalu udah keluar pondok, dan kalau sholat itu di rumah terus, jarang jamaah di musola, itu nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, tetap sah sholatnya, ya. Tapi kalau untuk laki-laki harusnya di masjid. Tapi kalau perempuan lebih afdol di rumah, ya. Malah antum kalau ini yang tanya per rumah, ini nggak tahu laki-laki perempuan yang tanya ini. Kalau memang antum perempuan, ya saya sarankan antum di rumah aja, gitu ya. Atau misalkan punya musola khusus perempuan yang dekat rumah misalkan. Itu yang saya tahu di Tarim, di Hadramut itu ada musola khusus wanita, sehingga ada beberapa wanita itu sholat berjamaah di situ, gitu. Tapi kalau misalkan di rumah, diusahakan juga berjamaah tetap, tapi di rumah. Kalau yang wanita ya, gitu. Kalau laki-laki lebih afdal di masjid. Habib mau tanya bagaimana komentar Habib tentang Syarifah yang tidak pakai kerudung. Sangat disayangkan, ya, memalukan itu ya. Siapapun di antara muslimah yang selama dia adalah muslimah tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, memalukan. Ya, karena bagaimanapun ya mereka pasti berdosa ya, berdosa. Tapi kita tidak akan menghina mereka, tidak akan menghujat mereka. Tapi tetap kita selama ada kompeten, ada kesempatan untuk menasihati mereka, maka nasihatilah mereka. Tidak perlu dihujat di media sosial, tidak perlu dicaci maki di halayak umum, cukup kita DM atau kita nasihati secara four eyes, secara arba uyun, secara 4 mata, ya, nasihati mereka. Mungkin bisa jadi mereka nggak tahu hukumnya, tapi anak rasa kalau hukum kerudung nggak tahu itu kayaknya mustahil ya. Bahkan orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu lo banyak yang tahu kalau dalam Islam kerudung itu hukumnya wajib. Masa orang Islamnya sendiri pura-pura nggak tahu kalau kerudung itu hukumnya wajib, gitu kan? Nah, apalagi Syarifah yang mereka ada satu kelebihan yang mana dari nasabnya menyambung kepada Rasulullah. Kok nggak pakai kerudung, malah malu-maluin? Maka saya katakan tadi memalukan, gitu ya. Apalagi juga termasuk anak-anaknya kiai yang disebut ning itu. Ning, Syarifah nggak pakai kerudung, memalukan. Karena yang bagaimanapun putrinya kiai kok nggak pakai kerudung, yang mana abahnya adalah orang yang ternama, ulama, tapi anaknya malah nggak pakai kerudung. Udah gitu pakai kerudung tapi cuma separuh doang, kelihatan rambutnya di sini, kan memalukan gitu. Kenapa nggak harus ditutup semuanya gitu loh? Emang kenapa dengan menampakkan rambut sedikit, menurut kamu akan ada laki-laki yang tertarik dengan rambutmu yang sedikit itu, gitu? Kenapa harus begitu? Jangan ya. Jangan meremehkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Gak peduli kamu itu Habib, gak peduli kamu itu Syarifah, gak peduli kamu itu anaknya orang alim, anak ulama, kalau kamu melanggar syariat Allah, kamu akan dapat hukuman. Kok kamu yang baru cucunya Nabi, kamu yang anaknya kiai, yang anaknya Nabi langsung, anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an, ya, ketika dia tidak nurut, tidak mengikuti ajaran ayahnya yaitu Nabi Nuh, dia tenggelam dan mati dalam keadaan sul khatimah. Ini anaknya Nabi, langsung anaknya Nabi. Apalagi Nabi Nuh ini adalah Nabi Ulul Azmi, Nabi yang ratingnya itu 5 teratas, termasuk Nabi yang udah kalangan atas. Itu pun anaknya nggak nurut, anaknya dijadikan ahli neraka, sul khatimah. Ingat, jangan sama sekali kita ini tertipu dengan nasab kita. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi itu, ya. Disebutkan man bata'a amaluh lam yusri bihi nasabuh. Ingat, barang siapa orang yang amalnya itu kurang, ya sama sekali nasabnya itu tidak bisa membantu untuk mempercepat amalnya dia sendiri. Wah, saya ini anaknya kiai, oh saya ini dzurriyah, saya ini habaib, saya ini Syarifah. Ya udah nggak apa-apalah amalnya dikit-dikit, nanti masuk ini surga dan sebagainya. Nggak. Rata semuanya. Allah itu adil.
Jangan dikira enak ya jadi Habib ya, enak ya jadi Syarifah ya, enak ya jadi putrinya Kiai ya, atau di akhirat dapat jaminan. Jaminan apa? Tunjukkan kepada saya jaminan apa? Jaminan apa? Semuanya rata. Antum sekarang coba lihat semua kisahnya orang-orang soleh zaman dahulu, kisahnya para habaib zaman dahulu. Habaib zaman dahulu ini para aulia, para orang-orang soleh. Sama sekali saya tidak pernah membaca dari kisah-kisah mereka, kecuali mereka sama sekali tidak tertipu dengan nasabnya mereka. Padahal termasuk salah satunya Syekh Muhdar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Salah satu putranya Al-Muqaddam Tsani, Al-Imam Abdurrahman As-Segaf yang pertama kali dijuluki As-Segaf. Namanya putranya Syekh Umar Muhdar. Syekh Umar Muhdar ini salah satu ulama besar, wali besar. Beliau itu mengatakan, seandainya ada satu amalan zikir saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya tahu kalau ada satu amalan zikir saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan memberikan satu kota Tarim, satu kecamatan Tarim, saya akan beri makanan gandum dan kurma. Saya traktir semua satu kota. Kalau misalkan satu zikir saja saya diterima dan saya tahu, saking senengnya saya akan kasih makan semua orang kota Tarim. Tasyakuran. Nah berarti kan kalau begini kan artinya beliau ini tidak tertipu. Ya Allah, saya ini zikirnya banyak, saya ini habaib. Apalagi Syekh Umar Muhdar ini yang nasabnya yang termasuk dekat, jauh lebih dekat kepada Nabi daripada habaib yang zaman sekarang. Tapi mereka tidak tertipu. Ya inilah sejatinya habaib, sejatinya orang soleh, sejatinya muslim sejati yang begini. Ya, makanya nggak gampang jadi orang yang dimuliakan karena nasab itu tidak gampang. Yang dimuliakan karena ilmu, karena dia adalah putrinya ulama, karena dia adalah cucunya Nabi, cucunya termasuk Ahlul Bait, itu tidak mudah. Menyandang seperti itu tidak mudah. Harus bisa menjadi qudwah, harus bisa menjadi panutan. Malu-maluin, masa nggak pakai kerudung? Masa habaib putranya ulama nggak sholat 5 waktu? Masa nggak puasa Ramadan? Sama-sama wajib. Gitu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, nasallallahu salamah. Jadi jangan dikira Allah itu nggak adil. Oh, enak ya jadi gini enggak. Berat. Ya, termasuk Al-Imam Muhammad Al-Baqir, salah satu cucu Nabi. Muhammad Al-Baqir ibn Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Muhammad Al-Baqir itu berkata kepada putranya yang namanya Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan al-ilmu syarif, ya, wabi wabak ashraf. Al-jahlu qabih, wabi wabak akbah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan kepada putranya Imam Ja'far As-Shadiq bahwasanya ilmu itu mulia, tapi bagiku dan bagi kamu itu lebih mulia. Artinya, kalau kita ini, kalau dari kalangan Ahlul Bait, dari kalangan habaib ini tidak punya ilmu, itu lebih memalukan. Ya, justru lebih mulia ketika ada habaib yang punya ilmu. Ya, al-jahlu qabih, kebodohan itu buruk. Tapi jika kebodohan itu ada dalam diri para habaib, itu lebih buruk. Ya, nah itu kebodohan itu salah satunya tidak pakai kerudung, rambutnya dikelihatanin. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik sampai sampai membuka bagian tubuh yang lain. Memalukan. Gitu ya. Jangan sekali-kali tertipu dengan nasab kamu. Justru itu yang bisa menghancurkan kamu. Ya, bahkan ada dalam salah satu Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, "Ya Fatimah, la ughni laka an minallahi." Saya lupa kalimatnya itu. Makanya Nabi Muhammad itu pernah berkata kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, "Wahai Fatimah, aku tidak punya tanggung jawab apapun, aku tidak bisa melakukan apapun kepada kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kalau misalkan seandainya, ini ibaratnya begini, kalau seandainya putri Rasulullah pun, ya keluarganya Rasulullah pun melakukan keburukan dan Allah ingin menghukum, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau enggak salah, la ughni anki minallahi syai'a, kalau enggak salah, kama qala Nabi. Aku tidak bisa berbuat apapun kalau misalkan kamu berbuat buruk dan Allah ingin menghukum, dan pasti kamu akan dihukum. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan Nabi Muhammad enggak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hukum daripada sifat adil Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Enggak peduli kamu cucunya Nabi, putrinya Nabi sekalipun. Ya, kalau kamu melanggar, dia hukum Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat Sayyidatuna Fatimah nggak mungkin. Insya Allah beliau adalah orang yang terjaga, gitu ya. Seandainya itu, sampai Nabi Muhammad pun mengatakan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi antum yang penting kalau misalkan ada orang-orang yang seperti itu nggak pakai kerudung, kita doakan saja, jangan dihujat. Ya, jangan dihujat, jangan dicaci, kita doakan. Kalau ada kompeten, kalau ada antum sekiranya bisa memberikan pengaruh untuk memberi nasihat kepada dia, berilah nasihat kepada dia. Ya, beri nasihat kepada dia. Tapi kalau enggak, cukup doakan aja, gitu ya. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bib, misal anak pakai minyak wangi yang buat badan, tapi di minyaknya mengandung alkohol, apakah sah sholat? Khilaf ya, soal alkohol dalam sholat itu khilaf. Ada ulama yang mengatakan tidak sah, nggak boleh, karena alkohol itu najis, disamakan dengan hukumnya khamr, minum-minuman keras. Tapi ada ulama yang mengatakan alkohol di dalam parfum itu tidak sama dengan khamr, tidak sama dengan minum-minuman keras, maka tidak najis. Maka tidak ada masalah untuk digunakan sebagai sholat, gitu. Aduh, ini kok scroll lagi ke bawahnya, bentar ya. Kayaknya saya bahas tentang habaib tadi kepanjangan banget ya. Bentar. Gara-gara tadi kayak kepencet apa itu tiba-tiba scroll ke bawah. Bentar. Oke. Assalamualaikum, bagaimana adab yang benar ketika bertemu guru kita posisi sedang naik motor, dua-duanya dan berpapasan? Apakah kita harus berhenti? Kalau saya, sebagaimana diajarkan guru-guru saya, lebih baik berhenti. Ya, berhenti sebisa mungkin ya. Tapi kalau misalkan antum di tengah jalan ini tiba-tiba berhenti, di belakang nabrak ya, kacau kan gitu. Ya harus lihat sikon. Semampunya kalau misalkan kelihatan guru, ya coba antum berhenti, antum salaman. Apalagi kalau lama nggak ketemu, ya berhenti, minggir, ya cari aman dulu, pinggir, kemudian salaman. Kita hormati guru kita, itu lebih baik. B, bagaimana adab kita terhadap guru lawan jenis yang masih muda atau tua? Kan kalau bukan muhrim tidak boleh bersentuhan, sedangkan setiap beres kelas biasanya suka salaman dulu. Nggak boleh. Itu harga mati, itu nggak boleh salaman selama lawan jenis dan bukan mahram. Assalamualaikum, Bib, mau nanya, kalau sholat subuh kesiangan itu tata caranya gimana? Kalau sholat subuh kesiangan itu tata caranya gimana dan dianjurkannya gimana, Bib? Ya dikodok, diganti. Misalkan nanti sudah selesai keluar dari waktu subuh, ya sholat. Bib, kalau ayah yang menafkahi anaknya, apakah ayah tersebut mendapat dosa? Kalau ayah yang menafkahi anaknya, maksudnya nggak menafkahi, ya dosa selama dia belum balik ya. Kalau sudah balik, orang tua nggak ada sama sekali kewajiban untuk menafkahi anak selama dia sudah balik. Sebelum balik ada kewajiban. Bib, kalau misalkan ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, apakah dia dapat dosa? Ya, Assalamualaikum, Habib, mau bertanya bedanya dan cara membedakan hadis dhaif dan maudhu nopo nggih, Bib, dan apakah boleh hadis maudhu digunakan? Banyak. Ya kalau tanda-tandanya apa ya? Memang nggak ada yang secara jelas untuk menunjukkan ini hadis dhaif, ini seperti ini tandanya, kalau hadis maudhu seperti ini. Itu memang nggak ada yang benar-benar jelas gitu. Ya. Memang nggak ada yang benar-benar kayak secara jelas untuk menunjukkan ini hadis maudhu, hadis dhaif, gitu ya. Kecuali memang kalau sudah ditunjukkan oleh ulama, begitu ya. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya ciri-ciri hadis maudhu itu, termasuk salah satunya adalah jika ada amal yang kecil banget, ya amalnya itu ringan, tapi pahalanya besar banget. Tapi juga nggak bisa mutlak itu. Ada kalanya hadis sahih, amalnya sedikit tapi besar, itu ada juga, gitu kan. Salah satunya saya pernah dengar begitu. Ya intinya kita tanya aja pada ulama, ini hadis dhaif atau maudhu, gitu aja. Ya Allah, kok scroll ke bawah lagi ya? Astagfirullahaladzim. Kok jadi begini nih? Bentar ya. Saya tetap sesuai konsisten untuk menjawab pertanyaan urut dari atas ke bawah. Assalamualaikum, Habib, bahas tentang nikah. Waduh, ya dari segi apanya?
Kalau bahas tentang nikah bukan buka daurah udah itu. Assalamualaikum Habib, gimana kalau orang sakit lalu meninggal? Waktu sakit gak sholat, gimana dengan sholatnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan memang dia dalam keadaan yang memang sulit untuk sholat, ya, dan memang dia meninggalkan misalkan koma, ya koma itu berarti gak sadar, dan itu termasuk adzarus sholat, termasuk udzur sholat. Nah maka begitu nanti ada kalanya keluarganya tidak mengganti, atau orang tua atau keluarganya bisa mengganti gitu. Kalau nggak salah Imam As-Subuki itu termasuk ulama yang mengatakan kalau sholat orang lain itu bisa diganti dengan keluarganya, atau orang lain juga bisa. Misalkan kita nyewa orang lain, minta tolong orang lain untuk tolong sholat untuk berapa rakaat ini untuk orang tua saya, misalkan gitu bisa. Termasuk Imam As-Subuki mengatakan boleh. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan sholat itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, karena sholat itu adalah termasuk sholat yang individual. Jadi harus dilakukan oleh orang itu sendiri. Gitu. Assalamualaikum, bagaimana cara kita membedakan takdir dari Allah dengan takdir yang terjadi karena pilihan kita? Semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang menentukan. Ya, semua Allah yang menentukan. Gitu. Nah, ada kalanya memang kita ini bisa request dengan doa. Makanya doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Bisa jadi kita minta kepada Allah, kita konsisten, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah mengikuti dan menuruti apa yang menjadi kemauan kita. Ya, selama itu baik Allah turuti. Maaf, Habib mau tanya, kalau Habib sendiri gimana cara menjauhi atau menjaga diri dari teman atau orang yang punya niatan bermusuhan, debat dan sebagainya? Alhamdulillah saya nggak ada ya teman-teman yang begitu, alhamdulillah. Insya Allah teman-teman saya insya Allah baik-baik semua. Ya, kalau misalkan akan terjadi kepada saya, yang pasti ya saya, kalau misalkan tahu benar-benar ini ada teman yang ngajak bermusuhan, jaga jarak. Yang penting tidak membenci, ya, kemudian tidak sampai melakukan hal-hal yang buruk. Ya, tetap kita senyum, tetap kalau misalkan ada kesempatan ketemu ya assalamualaikum, tanya kabar, nggak apa-apa silahkan. Justru dengan perilaku buruk kita kepada orang-orang yang seperti itu akan menyadarkan mereka. Assalamualaikum, Bib, izin bertanya, ketika ada orang yang merusak barang kita, lalu kita meminta ganti rugi lebih tinggi dari harga aslinya, apakah itu masuk riba? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Misalkan ada barang rusak, ya sesuai dengan harga yang itu nanti akhirnya mengusahkan orang lain. Tapi kalau misalkan orang itu sendiri yang ingin melebihkan, ya nggak apa-apa. Bib, apakah wanita yang sedang haid boleh membaca ratib? Udah dibaca tadi, nggak apa-apa. Gimana dengan ceritanya para orang-orang dulu, kayak jodohnya malah sebaliknya, kayak Nabi Nuh yang istri anaknya tidak beriman. Ya memang bermacam-macam gitu ya, memang bermacam-macam. Bisa jadi kisah-kisah seperti itu. Kalau antum tanya, kenapa kok Fir'aun itu dapat istri yang solihah? Kok Sayyidatuna Asiyah itu dapat suami kayak Fir'aun? Ya, kemudian Nabi Nuh kok bisa dapat istri kayak istrinya kayak begitu? Kok bisa? Ya bisa jadi yang begini ini adalah menjadi pelajaran bagi kita. Kalau suatu saat kita ditakdirkan mendapatkan pasangan yang tidak baik, kita sudah dapat contohnya. Bagaimana sabarnya Sayyidatuna Asiyah menghadapi Fir'aun, dan juga bagaimana sabarnya Nabi Nuh menghadapi daripada istri dan anaknya dan sebagainya. Ini adalah menjadi suatu pelajaran semuanya. Gak perlu terlalu kayak dibahas-bahas gitu, gak perlu. Buat apa coba? Apa manfaatnya? Yang penting kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrah, kita ambil manfaat. Ya, sehingga bisa kita terapkan dalam hidup kita. Jadi kalau misal kejadiannya ada teman upload suatu kegiatan, terus kita tuh mengobrolkan kegiatan teman tersebut dengan teman yang lain karena kita semuanya saling kenal, apakah itu termasuk ghibah? Ya, selama membicarakan keburukan orang lain yang orang lain itu tidak suka untuk dibicarakan, maka itu ghibah. Hukum orang yang mempunyai khadam gimana, Beb? Khadam jin saya tidak sarankan, karena itu akan cenderung untuk berlaku syirik ya. Biasanya kalau orang khadam, apalagi yang imannya tidak kuat, itu biasanya dia akan kayak merasa butuh banget dengan khadam, dan itu yang akan merempet kepada suatu hal yang syirik. Afan, Beb, hukum ngebuang ari gimana, Beb? Ya nggak apa-apa, nggak dosa ya, cuman dianjurkan untuk dikubur. Itu ada sorotannya itu kalau nggak salah ditanya fikih. Coba antum cek ditanya fikih tentang mengubur ari-ari. Tapi kalau ada orang murtad lalu balik lagi ke Islam, ini kewajiban. Iya, karena sholat kan sifatnya daily, setiap hari. Ya, misalkan dia murtadnya selama 7 hari, selama 1 minggu, selama 1 pekan. Nah, maka 1 pekan itu harus diganti sholatnya.
Kalau puasa ya misalkan dia melewati Ramadan, ya harus diganti. Ganti. Pokoknya kewajibannya harus ganti. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, ketika kita sedang sholat, di pertengahan sholat kain atau rok mengkena kita merosot, lalu hukum sholat kita bagaimana, Habib? Apakah kita mengulang atau bagaimana? Merosot bagaimana? Selama memang tidak ada kulit yang terbuka dan selama tidak ada bagian aurat yang terbuka, ya maka tetap sah. Habib mau tanya, kalau sholat hajat bacaannya Al-Ikhlas 17 kali dan Al-Kafirun 17 kali, apakah itu benar, Habib? Wallahu a'lam bishawab. Ya, biasanya bacaan-bacaan gitu tuh sesuai dengan ijazah gurunya masing-masing. Biasanya bacaannya macam-macam. Habib izin bertanya, bagaimana niatnya mengambil amalan secara online? Dan apakah dapat secara langsung menganggap guru kita para orang soleh dan Habib? Bisa, gak apa-apa. Jika memang antum ada niatan untuk mengamalkan itu, dan antum ada kaitan hati dengan ulama atau habaib tersebut, maka bisa dapat. Bib, live-nya jangan dihapus ya, buat dipelajari lebih lanjut. Afwan, kalau misalkan live yang begini, ini live santai. Live yang artinya saya lakukan sering. Jadi yang begini nggak saya save. Assalamualaikum, Bib, kenapa mazhab itu berbeda? Ya kenapa memang? Ya, justru perbedaan mazhab itu adalah menjadi rahmat. Ada kalanya kita ini berpacu dengan satu mazhab Syafi'i, kemudian ada dalam satu keadaan mendesak banget yang kita ini butuh dengan mazhab lain, pendapat yang lain, sehingga kita bisa mengambil taklid dengan mazhab tersebut. Kan ini rahmat. Jadi Islam itu akhirnya akan menjadi rahmat, agama yang tidak kaku gitu. Yang penting sesuai dengan ajaran dari Al-Quran dan hadis, ya, ijma' dan qiyas. Kemudian nanti terlahirlah beberapa pendapat yang berbeda-beda dari ulama-ulama mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ya, akhirnya itu, ya, termasuk misalkan ketika tawaf itu kan campur laki-laki perempuan. Kalau misalkan antum dalam keadaan punya wudu, kan tawaf itu harus dalam keadaan suci, harus punya wudu. Misalkan nanti ada satu keadaan antum nggak sengaja kesentuhan dengan kulitnya perempuan, jangankan kulit tangan, kakinya aja, misalkan antum kena keinjak kakinya perempuan, atau perempuan yang injak kakinya antum, atau tersentuh dengan tangan wanita, maka batal tawafnya antum, walaupun antum sudah di putaran yang ketujuh, udah capek-capek, batal, dan antum harus ngulangi lagi, harus wudu, dan harus mulai dari satu lagi. Ya, maka ini ada rahmat yang luar biasa. Kita ikut mazhab Imam Malik yang mengatakan kalau selama memang tidak sengaja dan tidak mengeluarkan syahwat, maka tetap tidak batal wudunya. Selama memang antum sebelumnya juga pakai wudunya Imam Malik, itu kan? Nah, ini salah satunya. Ya, maka ini adalah menjadi sunnatullah. Nah, punten nggih, Bib, saya pengen tahu cerita wafatnya Sayyidah Aisyah. Wafatnya Sayyidatuna Aisyah. Kayaknya ada ceritanya itu. Insyaallah nanti saya share ya, gitu. Saya takut salah ceritanya, jadi nanti saya share lagi, saya baca-baca lagi nanti. Bib, apakah tidak ada ikhtiar lain bagi wanita selain menunggu? Karena antum kalau cari-cari, akhirnya antum cari muka dengan cara, ya udahlah saya di media sosial pajang wajah diri, biar dilihat oleh laki-laki, biar saya laku. Mau pakai cara begitu, itu malah nggak etis, malah nggak menunjukkan antum ini bukan wanita yang mahal. Ya. Malah menunjukkan diri, make up yang tebel-tebel ditunjukkan, ya biar laku, biar ada laki-laki yang lihat, biar cepat nikah, gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau niatnya antum seperti itu, saya katakan itu adalah niat yang buruk. Jangan. Ya, percayalah dengan takdir Allah. Emang antum kira yang nikahin, yang benar-benar menjadikan antum menikah itu antum sendiri? Allah yang mencarikan. Apalagi antum posisinya adalah wanita. Wanita itu yang harusnya dipinang, wanita itu yang dita'arufi, bukan wanita yang ta'aruf, tapi wanita itu yang dita'arufi, begitu. Makanya itu semuanya nanti ada jalannya kok. Kayak nanti ada yang memperkenalkan antum, ya, ada laki-laki dari pihak orang tua atau dari pihak kakak kandung, nanti yang menawari kepada orang lain. Ini saya punya adik perempuan, ya. Kalau misalkan sekiranya antum siap, silahkan bisa ta'aruf. Ada jalannya semua, gitu loh. Jangan dikira, wah kalau di rumah terus, nanti nggak ada yang datang. Loh, ya, semua ini Allah yang mengatur. Selama memang antum udah punya niat yang baik, dan antum juga tambah dengan amalan-amalan itu, apalagi antum sudah bisa merubah diri menjadi lebih baik, siap untuk menjadi istri, insya Allah muyassar, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai akhirnya dengan alasan antum menampakkan diri di media sosial, biar tahulah, biar orang-orang kalau saya ini cantik, ya, biar saya ini laku, biar dilihat oleh orang lain. Naudzubillah min dzalik. Itu
pasti bukan cara yang baik yang seperti itu. Jangan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan menampakkan diri, ya, jangan ada niat seperti itu. A'udzubillah min dzalik. Habib, kenapa Imam Syafi'i nggak berguru kepada Imam Malik, tapi akhirnya menjadi berbeda pendapat? Kenapa Imam Syafi'i? Loh, maksudnya nggak berguru gimana sih? Berguru, Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, tapi akhirnya menjadi berbeda pendapat. Ya, karena keluasan daripada ilmu mereka, dan juga bisa jadi sesuai dengan beberapa sikon, gitu kan. Nah, termasuk kayak Imam Malik, Imam Syafi'i itu kayak misalkan Imam Malik itu lebih cenderung beliau itu banyak mengambil daripada hadis Nabi. Kemudian Imam Syafi'i itu lebih banyak mengambil daripada beberapa gabungan dari Al-Quran dan hadis dan sebagainya, macam-macam. Ya, ini adalah termasuk menandakan keluasan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai dengan saat yang sudah menjadi guru dan murid pun bisa berbeda pendapat tapi dengan dasar yang kuat. Itu kan menunjukkan memang keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan justru menunjukkan sisi kehebatan daripada ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam satu alma mater, misalkan dalam satu madrasah, ya, guru dan murid, ya, sama-sama mengambil dasar yang kuat dan akhirnya lahirlah berbeda pendapat. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus paksa dulu satu amalan, misalkan tahajud 2 rakaat meski agak mendekat subuh biar mancing supaya nagih? Ya, gak apa-apa, silahkan. Ya, itu salah satu yang saya katakan. Kalau misalkan antum mau istiqomah, itu salah satunya seperti itu. Antum melakukan dengan yang paling mudah dulu. Paling mudah dulu, antum paling dikit dulu. Baru nanti kalau sudah enak, ya, yang sedikit itu antum lakukan dengan cara yang udah istiqomah setiap hari, coba upgrade. Oh, upgrade, coba naik lagi. Nanti kalau bisa nambah lagi jadi 4 rakaat. Naik 4 rakaat, nanti naik lagi gitu, pelan-pelan. Habib izin tanya, bersyukur versi Habib bagaimana? Bersyukur yang penting antum tahu bahwasannya Allah yang memberikan semua nikmat itu adalah salah satu tanda syukur. Ada salah satu ulama yang ditanya, bagaimana cara saya bersyukur? Kalau nggak salah itu Nabi Musa, saya ingat. Nabi Musa itu pernah tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kaifa ashkurak?" Ya Allah, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Kalau kamu tahu bahwasanya segala nikmat yang aku berikan kepadamu itu adalah dari aku, maka itu adalah tanda kamu bersyukur kepadaku." Ya, sehingga apa? Kalau ini tahu dari Allah, sehingga kita alhamdulillah, ya, sehingga kita bisa taat kepada Allah, itu salah satu tanda syukur. Istikharah yang benar, Beb. Nah, ini panjang. Antum coba cek di sorotan amalan. Itu saya sudah bahas tentang istikharah. Habib, gimana guru ngaji yang melecehkan santrinya, korbannya sudah banyak namun keluarga dan santrinya nggak berani speak up? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah ini. Ya, keluar aja dari pondok itu, jangan diikutin. Ya, kalau bisa gurunya itu dipidanakan, ya, biar kapok. Assalamualaikum Habib, mau bertanya. Misalkan kita nabung buat kasih ke anak yatim dan ternyata yang menerima ada anak piatunya juga. Seperti itu boleh tidak, Habib? Apa bedanya? Nggak apa-apa. Ya, yatim piatu itu kan istilahnya aja. Kalau yatim itu yang ayahnya meninggal, ya. Kalau piatu itu yang ibunya. Ya sama aja. Kalau dalam Islam itu nggak ada yatim, nggak ada piatu. Yang selama memang orang tuanya meninggal, ya yatim kalau dalam Islam. Nggak apa-apa. Mau yatim, mau piatu, mau pakai istilah apapun. Said Nursi itu kenapa dijuluki Badi'uz Zaman, Bib? Wallahu a'lam bishawab. Ya karena keluasan ilmunya. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Bib, apakah boleh qobliyah subuh diganti setelah sholat subuh karena mepet sholat berjamaah? Ya jangan. Karena ba'da subuh itu haram untuk sholat sunnah seperti itu nggak boleh. Ahlan ahlul bait, salam dari Kebumen, Jawa Tengah. Ahlan wasahlan. Assalamualaikum Habib, amalan atau tirakat untuk anak yang sedang mondok apa dan anak yang spesial agak lambat? Ya, antum baca Al-Quran, antum sedekah, niatin untuk anak. Antum baca sholawat, antum niatin pahalanya untuk anak gitu. Yang penting antum juga ini, anaknya juga nanti ibadah di pondoknya juga bisa dikirim ke antum gitu. Bib, apa hukumnya Bitcoin? Kalau terbaru dari MUI mengatakan Bitcoin hukumnya haram. Maka saran saya untuk hindari aja. Assalamualaikum Bib, bagaimana kalau semisal kita habis lulus kuliah mau mondok lagi tapi disuruh orang tua kerja, sikap kita harus gimana Bib? Ya, ikutin aja orang tua.
Insya Allah itu yang jadi terbaik. Bib, sedang haid, bolehkah tetap berwudu karena kebiasaan, kemudian memakai mukan untuk berzikir? Nggak boleh. Nggak boleh berwudu. Kalau zikirnya nggak apa-apa. Assalamualaikum Habib, saya mau hanya bagaimana cara mandi junub atau mandi besar yang benar. Apa harus dengan berwudu dahulu atau tidak? Terima kasih. Ya, boleh dengan berwudu dulu, itu afdol. Atau misalkan antum mau wudunya nanti setelah mandi besar selesai, wudu juga boleh. Atau sebelumnya wudu dulu juga boleh. Bib, misal seseorang itu seorang laki-laki. Nah, misal dia harus masak babi, apakah itu tidak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, berarti kan kamu bersentuhan dengan babi lalu masak gitu kan, menyediakan orang lain kepada suatu hal yang haram. Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Assalamualaikum, Bib, izin bertanya, bagaimana hukum menggali kembali kuburan seorang anak karena alasan mayat anak tersebut mau dipindah ke samping atau ditumpuk bersama makam ibu kandungnya? Nafsyul qabr, ya, menggali kubur itu tidak semudah seperti itu, persyaratannya banyak, dan itu sebenarnya bukan suatu hal yang remeh ya. Nggak boleh gampang-gampang kita menggali kubur, apalagi alasannya untuk orang-orang macam-macam itu minta apa, tali pocong apa gitu-gitu, itu kan kacau alasan gitu. Alasan apapun nggak boleh ya, tapi ada beberapa alasan yang membuat nafsyul qabr itu boleh, ya, menggali kubur kembali itu boleh. Kalau memindah, kalau memang alasan itu sangat mendesak, insya Allah boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mendesak dan memang nggak ada urusan yang sangat darurat, itu lebih baik jangan. Doain Ana supaya istiqomah dalam ketaatan ya Bib, sama-sama doain Ana juga. Gak ada jadwal ke Batam Bib, belum. Insya Allah next kalau ada undangan atau ada kesempatan, insya Allah ke Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bib, mau tanya, kalau mau puasa sunnah Senin Kemis tapi ngerjainnya salah satu hari itu aja, apakah boleh Bib? Gak apa-apa, silahkan, gak dosa. Boleh ditambah doa orang tua baru, amin Bib. Iya. Bib, mau nanya, kalau itidal katanya ada bacaan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi, itu bacaan apa Bib? Dan apakah benar jika dibaca? Wallah alam, ana nggak tahu. Hukum koin kripto Bib, nggak tahu detailnya, fundamental informasi kita atau paham gimana Bib? Itu saya sudah jelaskan tadi. Pendapat MUI yang terbaru, kripto itu hukumnya haram. Ya, saran saya dihindari aja sudah, biar antum aman. Bib, kapan ke Bogor? Insya Allah tanggal 11 Desember. Ya, tanggal 7 Desember kan saya ke Jakarta. Insya Allah jadwal saya di Bogor itu 11 Desember. Insya Allah yang pasti itu ya. Itu pun ya insya Allah. Ya, 11 Desember itu insya Allah ada 2 acara sih kayaknya. Ya, insya Allah sore sama malam. Gitu. Insya Allah. Assalamualaikum Habib, bolehkah merepost setiap tulisan dan ilmu yang antum buat dengan tetap mensematkan nama Habibana ahlan wa sahlan halalan thayyiban? Walaupun nama anda mau dihapus juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, antum share semuanya, aman, nggak masalah. Itu semuanya milik Allah dan Rasulullah. Saya nggak ada hak milik di situ. Sekalian ini pertanyaan Bib, apakah boleh tidak dalam keadaan berwudu untuk memegang kitab maulid dan membacanya? Nggak apa-apa. Wudu itu hanya ketika kita untuk Al-Quran saja, urusan memegang kitab ya, atau buku, itu hanya Al-Quran saja yang tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Dalam surat Al-Waqiah itu kan, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Mau tanya Bib, gimana caranya kita itu bisa tetap istiqomah untuk melakukan ibadah? Ya, effort, harus ada usaha, harus ada effort. Izin bertanya Bib, kalau semisal ibu melarang anaknya buat main ke rumah neneknya, apakah itu termasuk memutus silaturahim Bib? Sebagai anak harus bagaimana? Ya itu kan pasti ada ibu ada alasannya. Kenapa kok melarang anaknya ziarah ke silaturahim ke neneknya? Itu kan ada alasannya. Ya, jadi ya tanya aja sama ibunya apa alasannya. Kalau misalkan masuk akal ya enggak usah diikutin aja. Assalamualaikum Bib, kalau lagi sholat kan ada aja tuh jika bangun dari sujud dan ia meletekin tangan kayak kretek gitu bunyinya. Nah, hukumnya apa tuh? Nggak apa-apa. Bib, boleh nggak sholat duha di jam 6 pagi? Duha itu waktunya adalah ya ketika matahari terbit itu sudah setinggi 1 tombak. Nah, tapi repot kan kalau pakai 1 tombak gimana? Sebagian ulama mengatakan setelah terbitnya matahari itu sekitar 16 menit. Sekitar 16 menit, 17 menit setelah terbitnya matahari, maka itu sudah masuk waktu duha. Ya,
sekitar 16 menit, 17 menit setelah terbitnya matahari, mulai dari awal terbit matahari, 16 menit, 17 menit kemudian, itu sudah masuk waktu isyraq ataupun waktu duha. Silahkan sholat duha di situ. Nggak tahu jam 6 itu gimana nanti, kan tempat orang beda-beda. Izin bertanya, bagaimana ya agar cara istiqomah untuk melakukan amal setelah haid? Ya effort, lakukan aja. Semua kalau antum bicara istiqomah itu effort. Ya, ada doanya juga, ya Allah, ya berikanlah karunia kepadaku istiqomah, ya boleh. Tapi effort itu nggak ada. Coba antum lihat para orang-orang soleh terdahulu bisa sukses seperti itu, ya karena mujahadahnya mereka, karena effortnya mereka, karena upayanya mereka yang tinggi untuk bisa konsisten dalam beramal. Ya kalau misalkan semuanya gampang dengan cara doa-doa, amalan-amalan biar bisa istiqomah, ya nggak ada challenge-nya. Ya semuanya akhirnya gampang-gampang aja jadi istiqomah. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali mendapatkan ayat tentang istiqomah, yaitu surat Hud, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad itu sampai beruban rambutnya. Imam Abdullah bin Abbas itu beliau mengatakan, ketika Rasulullah diturunkan satu ayat Nabi Hud, ayat surat Hud, itu syayabatni surat Hud atau syayabatni Hud. Surat Hud ini membuatku muncul uban. Itu ayatnya adalah fastaqim kama umirta. Ya, istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan. Itu saking beratnya yang namanya istiqomah, sampai Nabi Muhammad tuh memikirkan tentang istiqomah itu sampai beruban rambutnya Rasulullah. Itu Rasulullah saja mengakui bahwa istiqomah continue di dalam beribadah itu sulit, apalagi kita, gitu ya. Maka effort, sekali lagi effort. Nah, salah satu cara yang agar kita ini terinspirasi terus untuk istiqomah adalah membaca kisah-kisah orang soleh. Maka itu banyak-banyak baca kisah-kisahnya para nabi, orang-orang soleh, para sahabat nabi, itu bisa menjadi mood booster. Sunscreen atau hand body untuk wudhu gimana, Bib? Selama memang kelihatan tebel banget, ya, dan sekiranya kalau kena air itu nanti akan kayak rasa putih gitu, maka itu harus dibersihkan dulu, ya. Jadi nanti antum sebelum wudhu itu antum fikir dulu gini, ya. Nah, misalkan nanti hand body antum tebel, kan ada hand body yang kayak tipis gitu kan, kandungannya itu ringan gitu ya. Ada yang tebel banget, yang kayak rasanya kayak kayak udah kayak tebel banget gitu kan. Nah, itu kalau misalkan yang tebel banget, antum sebelum wudhu itu antum gini-gini dulu sampai udah merasa kayak kandungan hand body-nya itu hilang, baru nanti mulai wudhu. Itu lebih aman. Minta doanya buat istiqomah sholat sunnah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ya doakan. Assalamualaikum Bib, ana mau tanya agar bisa istiqomah di usia muda dan tipsnya. Wah, dari tadi istiqomah terus. Ya, itu tadi. Yang penting usaha, ya, dan terus lanjutkan. Yang penting antum kalau istiqomah itu lakukan mulai dari yang paling sedikit. Yang penting istiqomah, yang penting continue setiap hari, gitu ya. Jangan langsung kepinginnya banyak banget, itu karena nanti bisa loyo di tengah jalan. Kemarin di Rambi Puji mana, Bib? Di Kaliwining, di tempatnya Gus Ebit Ustaz Ali Zinar Muhammad di Pondok An-Nuriyah. Assalamualaikum Bib, bagaimana cara agar istiqomah tetap berjalan mulus, Bib? Selain, dari tadi istiqomah terus ini. Ini lama-lama saya berubah juga kayak Rasulullah ini. Dari tadi istiqomah terus. Selalu banyak cobaan ya, pasti aja. Kan ini istiqomah adalah suatu hal yang berat. Kalau antum bisa istiqomah, antum ini sudah dapat derajatnya orang-orang soleh. Wali-wali Allah itu bisa menjadi wali ya karena istiqomah. Ya itu tadi, karena istiqomah itu adalah satu tahap yang mana antum ini bisa semakin dekat kepada Allah dan antum menjadi bahagia dunia akhirat. Ya, kunci kehidupan manusia sukses itu adalah istiqomah itu. Makanya istiqomah itu pasti banyak challenge-nya, banyak ujian dari Allah, banyak cobaannya pasti. Kalau gampang-gampang aja semua makhluknya Allah jadi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kalau misalkan tanggal haid, lagi haid tapi masuk masjid dan baca Quran juz 30, gak boleh. Itu combo, itu dosanya itu udah masuk masjid gak boleh, ditambah baca Quran lagi. Ya, itu double kill itu. Bib, bolehkah sesama ipar menikah? Boleh, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa karena bukan mahram. Bib, adik atau kakak yang lawan jenis dari orang tua itu, adik atau kakak yang lawan jenis, oke? Dari orang tua itu mahram bukan?
Apa sih maksudnya? Adik kakak yang lawan jenis dari orang tua. Adik kakak lawan jenis yang dari orang tua. Oh ya Allah, adiknya orang tua. Adiknya orang tua. Atau kakak kandungnya orang tua. Adik kandung kakak kandungnya orang tua itu kan bibi dan paman. Itu mahram. Bahkan mereka bisa dapat derajat walinya kita. Ketika tidak ada kakek dari ayah, ketika orang tua kita tidak ada, orang kakek dari ayah tidak ada, maka paman dari ayah, ya, itu bisa menjadi wali kita, wali nikah itu salah satunya. Gimana cara menghindari orang yang mengajak berdebat atau memprovokasi beb diam? Rasulullah SAW dalam debat disebutkan wa in khusima yatsmut wala yujawib. Rasulullah kalau ditentang ucapannya yatsmut wala yujawib, diam dan tidak menjawab. Habib, saya doakan semoga Habib disehatkan badan dan istiqamah dalam berdakwah di jalan Allah dan Rasulullah. Dan saya doakan Habib semoga Habib diluaskan rezeki dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini mudah-mudahan doanya juga untuk semua teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa istiqamah dan rezekinya dilancarkan. Assalamualaikum Beb, Afwan izin bertanya, kita ingin salam dengan guru kita yang bukan mahram, kita gimana itu Beb? Nggak boleh ada keinginan untuk salaman kepada guru yang dia itu adalah lawan jenis dan bukan mahram. Loh Beb, kan ngambil berkah. Kamu ngambil berkah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Masuk akalkah? Make sense kah? Ketika kamu ingin mendapat berkah dari perkara yang melanggar syariat Allah. Masuk akal nggak? Gitu. Masuk akal. Mana ada? Syariat itu di atas segalanya. Berkah itu dari perkara yang asalnya menjadi yang asalnya boleh, yang asalnya memang tidak melanggar syariat. Baru di situ ada berkah-berkah. Dari kewajiban ada berkah, dari perkara sunnah ada berkah. Gitu. Masa perkara haram ada berkahnya? Mana ada? Gitu ya. Dengan antum menghindari salaman dengan guru atau siapapun. Ya, kalau misalkan ini dalam konteks guru atau kiai ya, memang adalah orang yang berilmu. Tapi ini perkara salaman karena mereka adalah lawan jenis dan bukan mahram kita, itu lain hal. Loh Beb, saya ingin ngambil berkahnya Beb. Kamu dengan tidak salaman kepada kiai tersebut, ratusan juta kali kamu akan mendapatkan keberkahan daripada kamu salaman. Ya, ratusan juta kali lebih berkah kamu tidak salaman, kamu mempertahankan syariat Allah daripada kamu harus salaman. Justru bisa jadi kamu akan mendapatkan murka dari Allah sebab kamu salaman dengan guru yang dia adalah bukan mahram dan berlawan jenis. Justru lebih berkah ketika kamu ini mempertahankan dia Allah. Saya nggak mau salaman. Karena yang adalah syariat Allah, saya nggak mau melanggar. Di situ letaknya berkah. Bukannya kamu melanggar aturan Allah lalu dapat berkah. Berkah dari mana? Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Jangan salah paham. Assalamualaikum Habib, adakah tawasul khusus yang harus kita baca saat ziarah ke makbarah para wali? Ataukah tawasul pada umumnya? Ya pokoknya Al-Fatihah ila ruhi begitu. Ya, anallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum. Yang penting doa untuk mereka dan juga doa untuk kita. Wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim, dan semoga bisa kita mendapatkan keberkahan mereka, sir-sir mereka dan sebagainya gitu. Assalamualaikum Beb, gimana kalau ada tamu datang ke rumah tapi azan di masjid sudah selesai, itu gimana Beb? Kita terima tamu atau langsung ke masjid? Itu terserah antum. Karena menerima tamu, misalkan antum tidak ke masjid dengan masih menghormati tamu, itu juga boleh. Ya bisa dibilang bagus juga. Atau misalkan antum izin, misalkan antum sudah istiqomah sholat di masjid, antum izin kepada tamu, gimana kalau misalkan saya sholat dulu di masjid? Atau tamunya diajak bareng-bareng sholat di masjid, gitu. Kalau misalkan tamunya merasa dia keburu-buru dan nggak bisa ditinggal, ya nggak apa-apa. Insya Allah dengan berkahnya ikramud dhaif, menghormati tamu, keistiqomahan kita tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beb, waktu yang afdal membaca rotib macam-macam. Kalau misalkan rotibul haddad itu ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Kalau misalkan rotibul atas itu ba'dal asar. Tapi ada yang mengatakan ba'dal isya juga. Macam-macam boleh. Saya rasa sudah cukup ya. Ini udah 105 menit saya live. Ya, berarti udah 1,5 jam lebih. Insya Allah next saya akan lanjut lagi. Mohon maaf yang pertanyaan-pertanyaan di bawah yang masih banyak belum saya jawab. Karena selalu begini ya, mohon maaf. Insya Allah next saya bisa live lagi. Entah kapan, tapi kayaknya untuk beberapa hari ke depan masih belum bisa. Ya, mohon ampuni